Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Lause sangat bersuka cita bisa kembali bertemu dengan anak-anak dalam ibadah online hari ini. Lause harap semuanya tetap semangat dan bersuka cita. Hari ini adalah hari yang sangat-sangat spesial. Biasanya spesial karena ulang tahun atau anniversary. Tapi bukan karena itu. Kira-kira ada yang tahu enggak kenapa hari ini sangat spesial? Ada yang tahu? Ya, betul. Hari ini adalah hari Paskah, di mana kita merayakan kemenangan Yesus yang sudah bangkit mengalahkan kematian. Merayakan anugerah pengampunan melalui karya Yesus di kayu salib dan kebangkitannya pada hari ketiga. Yesus telah menang atas maut dan kita sebagai anak-anak Tuhan juga menjadi pemenang hidup bersama Tuhan Yesus. Yuk, kita mulai ibadah Paskah hari ini. Kita bangkit berdiri, kita akan berdoa minta pimpinan Tuhan. Semua tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Yesus yang begitu mengasihi kami semua, yang telah menebus dosa kami. Tuhan, kami akan beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami akan memuji, memuliakan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk, anak-anak, sambil tetap berdiri, kita mau menyanyikan satu pujian kita yang pertama. Kita mau bersorak karena Yesus sudah bangkit. Kita nyanyikan Kristus bangkit, soraklah. Untuk Tuhan. Kalau kalian lihat di sini akan ada QR yang bisa kalian pakai untuk memberikan persembahan. Tapi jangan lupa berikan angka 6 di belakangnya.
Kalau kalian merasa kesulitan, kalian bisa menyisihkan amplop dan kalian bisa taruh persembahan kalian di amplop dan nantinya bisa diberikan kepada gereja. Oke anak-anak, mari kita nyanyikan serahkan yang terbaik padanya. Kita nyanyikan dari bait yang pertama ya. Oke anak-anak, mari semuanya kita lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, sekarang kami telah memberikan persembahan yang terbaik bagi-Mu, kiranya Tuhan pakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita dengan menyanyikan sebuah pujian, Oh how he love you and me. Oh, how he loves
Mari anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, Lausa mengajak kalian semua tundukkan kepala, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan pada hari ini, kami ingin mendengarkan firman Tuhan, kisah tentang Paskah. Biar Tuhan sendiri yang memberkati semua kebaktian dan juga firman Tuhan pada hari ini dari awal hingga akhir. Berkati setiap anak-anak yang ada di rumah yang melihat, menyaksikan bagian ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam tangan kasih nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Sebel banget sih dengan guru. Kenapa sih harus PTM? Kan belajar online menyenangkan. Saya bisa bangun siang, bisa nyontek tapak ketahuan guru, bahkan bisa main game saat guru ngajar. Benar tidak teman-teman? Sekarang harus datang sekolah lagi ketemu teman-teman yang menyebalkan. Baik belajar online, payah. Hai Keisha, senang sekali ketemu lagi. Bagaimana kabarmu? Baik, Karin. Senang ketemu kamu juga. Kabar aku baik. Keisha, itu ada sidang. Yuk kita pergi aja, jangan deket-deket. Yuk kita segera pergi sebelum dia melihat kita. Saya nggak suka lihat dia. Kalian, kenapa pergi? Kan takut lihat muka saya. Emang saya harimau? Kalian itu ya, kok polos banget. Lihat saya dong, sejak study online dan saya bagus semua. Dan kenapa kalian harus rajin buka kamera terus? Tapi kan itu tidak jujur. Kan kamu nyontek makanya nilainya tinggi. Gak ada salahnya dong nyontek. Kan gurunya gak tahu. Tapi kan itu kan dosa. Itu nggak jujur namanya. Udah mau ngomong dengan kalian. Nyebelin banget sih. Hai Damar, mau kemana? Bukan urusanmu. Senang sekali, akhirnya bisa ke sekolah lagi. Hai Delvin, anak yang paling baik dan paling suci. Gimana kabarmu? Kabarku baik, terima kasih Kerin. Ada yang bisa saya bantu? Vin, kenapa sih dirimu masih temenan si Damar? Padahal kan dia jahat loh. Iya, kasihan lihat dia tidak punya teman. Hai, itu mah nggak usah kamu tanyakan ke dia, Karin. Davin itu mah so baik, so suci. Dia dipuji guru carbuk gitu loh. Iya bener juga, Keisha memang parah orangnya sok suci begitu. Yuk kita main keluar aja. Hai Damar, lagi ngapain? Kalian nih, aku lagi baca buku. Oh sorry nggak lihat dengan jelas tadi. Gimana kabarmu? Baik Vin, aku heran deh dengan dirimu. Kenapa masih mau berteman dengan saya? Padahal teman lain gak mau berteman dengan saya loh. Yang lebih herannya lagi, kenapa dirimu gak balas kalau udah dibully? Nggak ada gunanya membalas Damar. Tuhan itu sayang dengan kita. Dia mau kita juga sayang dengan mereka. Tapi kan mereka harus terima balasan dong. Dulu saya juga begitu Damar. Sampai suatu ketika saya dengar sebuah cerita oleh guru. Akhirnya saya bertobat deh. Saya mau jadi pemenang, bukan berdosa. Cerita apaan tuh? Mau dengar? Yuk kita cari Wasenovi. Yuk. Selamat siang Wasenovi. Selamat siang Davin, selamat siang Damaris. Ada yang bisa Lausa bantu? Lausa, Damar mau dengar cerita yang dulu Lausa ceritain ke saya nih. Oh begitu, baiklah silahkan duduk. Lausa akan ceritakan ya. Para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Yudas Iskariot yang menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak mendengar bahwa Yesus akan dijatuhi hukuman mati. Dia menjadi sangat menyesal. Yudas yang adalah salah satu dari 12 murid Yesus adalah orang yang dekat dengan Yesus. Selama 3,5 tahun
dia mengikuti Yesus, hidup bersama Yesus, mendengarkan Yesus berkhotbah, melihat mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Tapi dia tetap saja mengkhianati Yesus. Tetapi Yudas yang sudah menyesal dan sedih malah tidak bertobat. Dia malah memilih jalan yang salah, jalan keputusasaan dengan mengakhiri hidupnya sendiri. Yudas selamanya adalah seorang sinner, pendosa yang tidak bisa mengalahkan kuasa dosa itu. Setelah Yesus ditangkap, dia dibawa ke bukit Golgota. Dia disiksa, diejek banyak orang, diludahi, tangannya dipaku dan diberi mahkota duri. Dia disalibkan, dia menyerahkan nyawanya. Yesus memilih untuk menerima penderitaan itu dan mati di kayu salib untuk bisa menyelamatkan semua umat manusia. Dia taat dan setia untuk menggenapi rencana Bapanya. The soldiers tried to clear the narrow streets, but the crowd pressed in to see a man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorns of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering,
Setelah Yesus mati, seorang kaya dari Arimatea bernama Yusuf pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Yusuf mengapani mayat Yesus dengan kain lenan putih yang bersih dan membaringkannya di dalam kubur, di dalam bukit batu yang sudah digali. Setelah itu, ditutupnya kubur Yesus dengan batu besar. Atas permintaan orang-orang Farisi, Pilatus juga mengirimkan penjaga untuk menjaga kubur Yesus. Setelah hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria yang lain datang menengok kubur Yesus. Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat. Dan seorang malaikat Tuhan turun dan datang menggulingkan batu kubur Yesus. Penjaga-penjaga kubur Yesus menjadi gentar melihatnya. Malaikat berkata kepada perempuan itu, "Jangan takut, ia sudah tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Segera pergi dan katakan pada murid-muridnya bahwa ia sudah bangkit." Nah, anak-anak masih ingat nggak murid Tuhan Yesus yang mengkhianati Tuhan Yesus? Namanya siapa? Yudas, benar banget. Nah, Yudas itu adalah seorang yang sangat egois. Bahkan dia rela menjual gurunya sendiri demi keuntungan dia pribadi. Memang sih akhirnya dia menyesal. Tapi dia tidak bertobat, tapi justru mengambil keputusan mengakhiri hidupnya. Sehingga akhirnya dia berakhir sebagai seorang pendosa. Nah, ini beda banget dengan kisah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu rela bahkan mengorbankan dirinya untuk manusia berdosa.
Memang akhirnya Tuhan Yesus itu mati di kayu salib. Mungkin bagi sebagian besar orang, mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus itu kalah karena mati di kayu salib. Tapi sebenarnya Tuhan Yesus itu adalah seorang pemenang. Kalian tahu nggak kenapa Tuhan Yesus disebut sebagai seorang pemenang? Tidak tahu. Oke, saya akan terangkan ya. Yang pertama, Tuhan Yesus itu mati di kayu salib bukan karena kesalahannya, tapi untuk menebus kita orang yang berdosa. Kita yang seharusnya dihukum, tapi justru Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya supaya kita diselamatkan. Inilah yang membuat Tuhan Yesus sekalipun mati di kayu salib, tapi Tuhan Yesus tetap sebagai pemenang karena dia berkorban buat kita dan bukan untuk kepentingannya sendiri. Dan Tuhan Yesus juga berhasil taat pada kehendak Bapa untuk mati di kayu salib demi menebus dan menyelamatkan kita. Menyelamatkan Lause, menyelamatkan Davin, menyelamatkan Damar, dan semua orang. Dan yang kedua, Tuhan Yesus adalah pemenang karena Tuhan Yesus bukan hanya mati di kayu salib, tapi Tuhan Yesus itu bangkit. Tuhan Yesus bangkit berarti artinya Tuhan Yesus itu berhasil mengalahkan kuasa maut dan iblis. Tuhan Yesus bangkit sebagai seorang pemenang. Nah, anak-anak mau jadi seorang pendosa seperti Yudas atau mau menjadi seorang pemenang seperti Yesus? Menang seperti Yesus. Kira-kira kalau kita mau jadi seorang pemenang, bagaimana ya caranya? Kalau tadinya mungkin kita sering main game waktu pelajaran online, suka nyontek. Kalau kita ingin menjadi seorang pemenang seperti Yesus, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Mungkin dari Damar? Berdoa lebih sering. Berdoa lebih sering. Dari Davin? Tidak menyontek tidak menyontek seseringan. Oke, tidak menyontek. Kalau bisa tidak menyontek sama sekali ya. Tentunya. Benar sekali. Karena ketika kita sudah percaya kepada Kristus, kita itu diberikan sama Tuhan kemampuan untuk bisa memilih tidak lagi melakukan dosa. Benar sekali seperti yang tadi Davin sebutkan, yang Damar sebutkan, itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menang terhadap dosa dan kita tidak mengikuti lagi keegoisan kita. Oke? Nah, lewat kebangkitan Yesus kita semua dimenangkan dan dimampukan kembali untuk tidak melakukan hal yang jahat, tidak membalas teman-teman yang sudah jahatin kita. Kita bisa memilih untuk rajin sekolah minggu, baca firman, berdoa, dan bahkan kita bisa mendoakan teman-teman kita yang sudah menjahati kita. Nah, anak-anak, Lause berharap kita semua memilih menjadi seorang pemenang di dalam Tuhan. Oke? Oh, begitu ya, Lause. Lause, saya tidak mau hidup saya seperti Yudas. Saya mau dong hidup seperti pemenang. Saya akan jadi anak baik, tidak nyontek lagi, tidak main HP saat belajar dan bangun lebih pagi. Bagus sekali Damar, kita memang harus hidup sebagai seorang pemenang. Ayo mari sama-sama Lause akan ajarin kita untuk bernyanyi. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Yesus Bangkit dan Menang. Mari anak-anak kita sama-sama pujikan Yesus bangkit, bangkit dan menang.
Mari anak-anak, pada pagi hari ini Lause mengajak kalian semua untuk menghafal sebuah ayat hafalan yang diambil dari 1 Korintus 15 ayat 57 yang berbunyi, "Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Sekali lagi, 1 Korintus 15 ayat 57. "Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Ibadah Paskah sekolah minggu kita pada hari ini telah usai. Lalu mengajak kalian semua untuk tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Kami semua telah menyaksikan dan juga melihat, mendengar firman Tuhan tentang Paskah pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, dan kami rindu boleh menjadi anak-anak yang semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati ya Tuhan kami semua, kami ingin menyerahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa